Malam semua, di video kali ini kita akan cerita kisah nyata kasus kriminal pembunuhan berantai yang paling tidak disangka-sangka. Kenapa saya bilang ini merupakan kasus kriminal yang paling tidak disangka-sangka? Karena dilihat dari pelakunya, ini adalah seorang lansia yang pada umumnya seorang lansia tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan maupun mental untuk melakukan sebuah pembunuhan. Apalagi pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai yang korbannya mencapai 9 orang, dan di antara 9 orang tersebut ada juga yang dimutilasi. Dan semua jasad-jasadnya dikubur di sebuah halaman rumah lansia tersebut. Simak ceritanya setelah intro yang satu ini. Kisah tragis ini terjadi pada tahun 80-an, tepatnya di Sacramento, California, Amerika Serikat. Jadi di Sacramento ada sebuah rumah yang berfungsi sebagai panti sosial untuk menampung orang-orang lansia, orang-orang gelandangan maupun orang-orang terlantar, baik itu pecandu alkohol dan ODGJ. Namun ternyata di rumah tersebut merupakan tempat eksekusi pembunuhan berantai itu terjadi. Kita awali saja ceritanya dimulai dari seseorang yang bernama Judy Moss. Judy Moss ini merupakan seorang pekerja sosial yang bekerja untuk negara Amerika, yang memang tugasnya untuk menolong orang-orang lansia yang terlantar, gelandangan, pecandu alkohol maupun ODGJ. Suatu hari Judy Moss ini bertemu dengan seseorang yang bernama Alberto Montoya di seberang jalan. Dengan wajah yang kusam, rambut, kumis, dan jenggot sudah berantakan, apalagi pakaiannya sudah nggak layak pakai. Melihat Alberto Montoya dengan keadaan seperti itu, Judy Moss ini tergerak hatinya untuk menolong Alberto Montoya dan membawanya ke dinas sosial atau panti sosial. Sampai panti sosial setempat, Alberto Montoya ini ditolak oleh orang-orang panti sosial tersebut karena memang secara administrasi Alberto Montoya ini tidak mempunyai tanda-tanda pengenal atau KTP lah ya kalau di Indonesia. Akhirnya seseorang teman dari Judy Moss sesama pekerja sosial menyarankan bahwa Alberto Montoya ini dibawa ke daerah Sacramento karena di sana ada sebuah rumah penampungan atau panti sosial yang mampu merawat orang-orang atau menampung orang-orang seperti Alberto Montoya. Rumah tersebut sudah mempunyai reputasi yang baik dan memiliki perawat yang berpengalaman untuk merawat orang-orang seperti Alberto Montoya. Mendengar hal tersebut, Judy Moss ini membawa Alberto Montoya ke rumah tersebut yang alamatnya Jalan F1426 Sacramento. Sampai di sana, Judy Moss dan Alberto Montoya disambut oleh seseorang. Dia janda tua, masih cakep, kemudian lembut tutur katanya. Lalu si janda tua ini memperkenalkan diri bahwa dia bernama Dorothea Puente. Dia berumur 70 tahun, dia berpengalaman untuk merawat orang-orang seperti Alberto Montoya. Dorothea Puente pun menjelaskan bahwa dia akan memberi dana talangan untuk memenuhi kebutuhan pokok Alberto Montoya selama dia tinggal di rumah Dorothea Puente. Karena di Amerika Serikat, orang-orang yang terdata di panti sosial atau dinas sosial itu mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Karena memang Alberto Montoya ini baru ditemukan, secara administrasi belum bisa mendapatkan jaminan sosial, maka dari itu Dorothea Puente pun ini memberikan dana talangan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari Alberto Montoya sementara waktu. Mendengar penjelasan tersebut, Judy Moss ini kagum dengan Dorothea Puente. Ada ya orang baik seperti Dorothea Puente. Judy Moss menganggap seorang Dorothea Puente ini seperti malaikat yang menolong Alberto Montoya. Sambil jalan ke atas atau ke lantai 2, Dorothea Puente pun memperkenalkan beberapa penghuni yang tinggal di rumah penampungan tersebut. Di antaranya ada John Sapp, kemudian Ben. John Sapp ini memiliki riwayat seperti Alberto Montoya, dia hanya orang lansia yang terlantar di jalanan. Kemudian kalau Ben merupakan lansia yang pecandu alkohol. Mendengar hal tersebut, Judy Moss semakin kagum terhadap Dorothea Puente karena Dorothea Puente mampu merawat orang-orang yang berbeda riwayatnya. Akhirnya Judy Moss ini sepakat dan berterima kasih kepada Dorothea Puente untuk menitipkan Alberto Montoya di rumah panti sosial Dorothea Puente. Beberapa hari kemudian, Judy Moss ini kembali berkunjung ke rumah penampungan tersebut untuk memastikan Alberto Montoya ini terawat dengan baik. Sampai di sana benar saja Alberto Montoya ini sudah memiliki perubahan yang besar. Dari rambut dan kumis jenggotnya, pakaiannya sudah berubah. Judy Moss berkesimpulan bahwa Alberto Montoya sudah layak seperti orang tua lainnya di luar sana. Beberapa bulan kemudian, Judy Moss ini kembali berkunjung ke rumah penampungan Dorothea Puente dengan maksud untuk memberikan informasi bahwa jaminan sosial dari Alberto Montoya sudah turun dari pemerintah dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok Alberto Montoya. Sampai di rumah Dorothea Puente, Judy Moss ini menjelaskan tentang jaminan sosialnya dan bertanya kepada Dorothea Puente, kemana Alberto Montoya?
Kemudian Dorothea Puente menjelaskan bahwa Alberto Montoya lagi berlibur ke Meksiko bersama penghuni lainnya untuk menemui dokter yang kebetulan dokter itu adalah kakak dari Dorothea Puente. Mendengar hal tersebut, Judimus ini mengiyakan dan percaya bahwa Alberto lagi berlibur bersama teman-teman lainnya ke Meksiko. Beberapa minggu kemudian, Judimus ini kembali berkunjung ke rumah Dorothea Puente. Ya memang Judimus ini merupakan seseorang yang paling bertanggung jawab kepada Alberto Montoya. Dia ingin memastikan kliennya ini baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Sampai di rumah Dorothea Puente, ternyata Alberto Montoya masih belum datang. Kemudian Dorothea Puente menjelaskan bahwa Alberto Montoya akan datang beberapa hari lagi. Mendengar hal tersebut, Judimus ini agak jengkel kepada Dorothea Puente. Karena menurutnya Dorothea Puente ini nggak berusaha untuk menghubungi dokter yang kebetulan itu kakaknya ataupun Alberto Montoya sekarang itu di mana. Dengan wajah yang jengkel, lalu Judimus ini pulang. Di tengah perjalanan, Judimus ini mempunyai firasat yang nggak enak terhadap Alberto Montoya. Pasti ada yang tidak beres dengan Alberto Montoya. Nggak tahu kenapa, Judimus ini langsung belok ke kantor polisi dan melaporkan orang hilang yang terakhir kalinya dia lihat di rumah Dorothea Puente. Menanggapi laporan dari Judimus, pihak kepolisian langsung keesokan harinya ke rumah Dorothea Puente untuk menanyakan beberapa penghuni termasuk Dorothea Puente. Apa jawaban dari mereka semua? Ternyata jawaban mereka semua adalah sama, bahwa Alberto Montoya pergi berlibur di Meksiko. Mendengar alasan tersebut, pihak kepolisian tidak mencurigai ada orang hilang di rumah Dorothea Puente karena memang keterangan dari mereka sama semua. Akhirnya pihak kepolisian pergi dari rumah Dorothea Puente. Sampai di gerbang rumah, seseorang yang bernama John Sapp, dia menyelipkan sebuah kertas kecil ke tangan polisi yang isinya berkata bahwa saya berbohong. Melihat kertas kecil tersebut, pihak polisi langsung meminta John Sapp untuk menemui di kedai kopi dekat rumah Dorothea Puente. Keesokan harinya John Sapp hadir di kedai kopi tersebut lalu menceritakan. Yang pertama, John Sapp mengungkapkan bahwa seseorang yang bernama Ben yang pecandu alkohol tadi itu nggak pulang-pulang selama beberapa bulan terakhir. Kemudian John Sapp ini menceritakan tentang Alberto Montoya. Sebenarnya dia nggak tahu kemana Alberto Montoya pergi. Dia benar-benar ke Meksiko atau ke tempatnya lain. Yang ketiga, John Sapp ini menceritakan bahwa pada suatu malam dia pernah mendengar sesuatu yang berat sedang diseret lewat depan pintu kamarnya, lalu melewati anak tangga. Tapi nggak tahu siapa yang nyeret dan apa yang diseret. Yang keempat, dia pernah mempergoki seseorang yang bernama Flores menggali lubang di sebuah halaman rumahnya. Tapi nggak tahu lubang tersebut itu untuk apa. Dia mengira bahwa lubang tersebut untuk sampah-sampah yang sudah menumpuk di halaman rumahnya. Nah, Flores ini merupakan seseorang tetangga dari Dorothea Puente yang kesehariannya itu sering diminta bantuan oleh Dorothea Puente untuk mengangkat-angkat barang, membersihkan rumah. Menanggapi laporan dari John Sapp, akhirnya pihak polisi ini langsung gerak cepat. Dia meminta surat penugasan untuk menggeledah rumah dari Dorothea Puente dan menggali halaman rumah Dorothea Puente. Keesokan harinya langsung saja pihak polisian menemui Dorothea Puente untuk menunjukkan surat tugasnya bahwa dia akan menggeledah setiap sudut rumah Dorothea Puente termasuk menggali halaman-halaman rumahnya. Dorothea Puente pun tersenyum dan mempersilahkan kepolisian untuk menggeledah semua sudut rumahnya. Sempat juga Dorothea Puente ini bertanya kepada polisi, apakah butuh skop tambahan untuk menggali halaman rumah saya. Dengan bantuan skop dari Dorothea Puente, akhirnya pihak polisian pun menggali dan menggeledah rumah dari Dorothea Puente. Tidak lama kemudian, sampai lubang itu tergali, pihak polisi menemukan sebuah batang pohon. Lalu batang tersebut ditarik, ternyata setelah ditarik, itu bukan batang pohon bro, itu adalah tulang manusia. Melihat hal tersebut, Dorothea pun kaget shock melihat tulang manusia. Oh my god, kenapa ada tulang manusia di rumah halaman saya? Lalu dia memohon izin kepada polisi, jika saya panik atau shock ataupun kaget, saya memiliki kebiasaan untuk meminum kopi. Karena Dorothea Puente ini merupakan seorang lansia, takut ada apa-apa juga sama Dorothea Puente, akhirnya polisi mengantarkan Dorothea Puente ke kedai kopi dekat rumahnya. Tidak lama kemudian, polisi yang lain menemukan mayat wanita yang rambutnya masih melekat di kepalanya. Polisi pun kaget, ada 2 mayat yang ditemukan. Tidak lama kemudian ditemukan lagi mayat, tapi sudah dimutilasi, sudah dibungkus kain dan plastik. Kemudian ditemukan lagi mayat yang keempat, tapi sudah tidak dikenali wajahnya. Akhirnya hal ini menjadi berita yang besar dan berita yang viral pada waktu itu. Karena banyak ditemukan mayat, pihak polisi pun menghampiri Dorothea Puente untuk menjelaskan bahwa dan ingin menanyakan kenapa ada
mayat-mayat yang terkubur di rumah Dorothea Puente. Sampai di kedai kopi, Dorothea Puente ini menghilang bro, gak tahu kemana. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan semua ini? Apakah pelakunya adalah John Sharp? Seakan-akan dia melaporkan ada sesuatu yang tidak beres, tapi ternyata John Sharp sendirilah yang melakukan semua itu. Bisa jadi bro. Yang kedua, apakah pelakunya Flores yang kepergok oleh John Sharp yang menggali lubang di halaman rumahnya? Kemungkinan besar kan? Yang ketiga, apakah orang yang bertanggung jawab dari semua ini adalah Dorothea Puente, seorang lansia janda tua yang manis dan lembut tutur katanya? Yang keempat pertanyaannya, di manakah Dorothea Puente pergi? Apakah Dorothea Puente ini pergi atau diculik oleh seseorang yang mengetahui atau melakukan semuanya itu agar Dorothea Puente ini terdiam dan bungkam? Kalian pasti penasaran siapa pelakunya. Kita akan ceritakan semuanya setelah kalian subscribe, bunyikan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share. Ya, orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini semua adalah Dorothea Puente. Dialah pelakunya. Siapa sangka seorang janda tua, lansia, membunuh 9 orang. Di antara 9 orang tersebut ada juga yang dimutilasi. Jasad-jasadnya dikubur di halaman rumahnya. Dan dia melakukan semuanya seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih sama Dorothea Puente, dari kecil sampai dia menjadi pembunuh di Sacramento. Ya, Dorothea Puente lahir di Redland 1927. Nama lain dari Dorothea Puente adalah Dorothea Harlan Gray. Dia lahir dari keluarga yang tidak stabil, baik ekonomi maupun emosional. Ayahnya sering melakukan kekerasan kepada ibunya maupun Dorothea Puente. Di usia 8 tahun, Dorothea Puente harus kehilangan ayahnya karena penyakit TBC-nya. Setahun kemudian, Dorothea Puente harus kehilangan ibunya karena kecelakaan bermotor. Akhirnya Dorothea Puente ini tinggal di panti asuhan. Di panti asuhan itulah Dorothea Puente mengalami kekerasan seksual yang mengakibatkan psikis dari Dorothea Puente ini terganggu. Di usia 16 tahun dia mengawali karirnya sebagai pelacur dan dia membuka bisnisnya di bidang prostitusi yang mengakibatkan dia dipenjara selama 5 tahun atas kasus prostitusinya. Setelah menjalankan hukumannya selama 5 tahun penjara, Dorothea Puente ini pun bebas dan dijemput oleh seseorang yang bernama McFall. McFall ini seorang gerilyawan yang baru pulang berperang di Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1945. Di tahun itu juga McFall dan Dorothea Puente melakukan pernikahan sampai 1948 dan akhirnya cerai. Kemudian Dorothea Puente kembali menikah ya, bersama suami yang keduanya, bertahan sampai 14 tahun ya, sampai akhirnya cerai. Menikah lagi sama suami yang ketiga, hanya bertahan 6 bulan, kemudian menikah lagi sama suami yang keempat, hanya bertahan beberapa tahun saja. Untuk melanjutkan hidupnya, Dorothea Puente ini pun mencuri ya, cek atau mencairkan cek dari mantan-mantan suaminya yang mengakibatkan dia dipenjara kembali selama 4 tahun. Itulah jejak kriminal dari Dorothea Puente. Ya, yang pertama kasus prostitusinya, yang kedua adalah pencairan cek palsu milik mantan-mantan suaminya. Di penjara 4 tahun, dia melakukan korespondensi yang dibantu oleh Everson. Everson ini merupakan seseorang yang ahli di bidang hukum. Dia membantu Dorothea Puente untuk melakukan korespondensi dan akhirnya Dorothea Puente bebas bersyarat ketika waktu itu. Setelah kebebasannya dari penjara, Dorothea Puente ini dijemput oleh Everson untuk tinggal di Sacramento yang alamatnya Jalan F1426 yang saat itu dijadikan tempat eksekusi pembunuhan berantai. Mereka berdua berjanji melakukan pernikahan ya, namun akhirnya Everson ini menghilang, gak tahu kemana tanpa kabar. Sejak kepergian Everson, Dorothea aktif dalam bidang sosial, keagamaan, dan kegiatan beramal. Dia berubah total 180 derajat sampai dia menjadikan rumahnya yang dikontrak oleh Everson dan Dorothea Puente untuk dijadikan panti sosial, menampung orang-orang lansia yang terlantar maupun orang-orang lansia yang gelandangan, baik itu pecandu alkohol dan ODGJ. Istilahnya Dorothea Puente ini pun tobat lah ya dari kasus-kasus kriminal yang dia lakukan. Alih-alih beneran tobat bro, ternyata semua itu adalah modus dari Dorothea Puente.
Dia membuka rumahnya dijadikan penampungan atau panti sosial untuk menampung orang-orang lansia yang sudah terlantar, yang pada akhirnya lansia tersebut jika menampung di rumah Dorothea Puente itu akan menjadi korban dari Dorothea Puente, lalu diambil uang-uangnya. Karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa orang-orang lansia yang ada di panti sosial yang terdata oleh pemerintah itu akan mendapatkan jaminan sosial. Ya, ketika jaminan sosial itu turun ke orang lansia tersebut, dia akan dibunuh dan diambil uang-uangnya. Parah, men. Ini sebenarnya iblis ya, bukan manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu modus dari Dorothea Puente untuk membunuh korban-korbannya. Pertanyaannya, siapa korban pertama dari Dorothea Puente? Yang pertama ada Ruth Monroe. Ruth Monroe ini merupakan teman dari Dorothea Puente yang membuka bisnis cateringnya bersama Dorothea Puente. Pada suatu hari Ruth Monroe ini kehilangan suaminya yang mati karena overdosis. Karena dia stres atau shock, Dorothea Puente mengajak Ruth Monroe untuk tinggal di rumah penampungan atau panti sosial yang baru dibuka. Beberapa hari kemudian Ruth Monroe ini meninggal dunia. Ya, sempat juga pihak kepolisian datang ke rumah Dorothea Puente atas meninggalnya Ruth Monroe. Tapi kesimpulan dari polisi bahwa Ruth Monroe ini mati karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Meskipun keluarganya dari Ruth Monroe ini meyakini bahwa Dorothea Puente lah yang membunuhnya. Korban kedua adalah calon suaminya. Ingat tadi kan bahwa Everson ini menghilang mendadak. Tapi ternyata enggak, bro. Everson ini dibunuh oleh Dorothea Puente. Kronologinya seperti ini. Ketika itu Dorothea Puente meminta Flores untuk membuatkan peti atau kotak seperti peti jenazah. Lalu Flores bertanya, untuk apa peti tersebut? Untuk barang-barang yang tidak dipakai. Mendengar penjelasan tersebut, Flores ini percaya karena memang nggak ada yang mencurigakan. Dibuatlah peti tersebut. Sampai keesokan harinya Dorothea Puente memanggil kembali Flores untuk membuang peti yang sudah berisi barang-barang bekas di rumah Dorothea Puente. Dia meminjamkan mobilnya kepada Flores dan menyuruh membawa peti tersebut ke sungai yang sudah ditentukan oleh Dorothea Puente, yang pada 3 hari selanjutnya ditemukan oleh nelayan. Ternyata di peti tersebut merupakan sebuah mayat, bukanlah barang-barang bekas. Tapi Flores nggak tahu dan percaya bahwa peti tersebut berisi barang-barang bekas. Setelah kematian Everson, Dorothea Puente pun semakin kaya ya, karena memang sebuah cek dari Everson ini dicairkan oleh Dorothea Puente. Ya memang itulah motif dari pembunuhan berantai ini. Lanjut beberapa bulan kemudian, sebelum Dorothea Puente ditemukan dalam pelariannya, ditemukan juga seorang mayat, yaitu Ben. Ternyata Ben juga dibunuh, bukan pergi. Ya. Setelah itu ditemukan lagi Alberto Montoya, sudah menjadi mayat. Ternyata Alberto Montoya nggak pergi ke Meksiko, bro. Dia juga dibunuh dan mayatnya ditemukan di sebuah halaman rumahnya juga. Dan jaminan sosialnya juga diambil oleh Dorothea Puente. Akhirnya pemerintah Amerika Serikat dan pihak kepolisian Amerika Serikat mengeluarkan surat untuk mencari Dorothea Puente. Foto-foto dari Dorothea Puente pun tersebar di kota-kota seluruh Amerika Serikat. Sampai akhirnya seseorang menemukan Dorothea Puente sedang meminum minuman keras di sebuah bar. Karena dia melihat foto dan wajah Dorothea Puente ini sama, dia melaporkan kepada pihak kepolisian California. Lalu pihak kepolisian California menangkap Dorothea Puente di sebuah bar tersebut dan membawa Dorothea Puente ke Sacramento untuk disidik dan disidang. Pada saat sidang di pengadilan di Sacramento, Dorothea Puente ini mengelak. Dia tidak mengakui atas perbuatannya dalam membunuh 9 orang yang ditemukan mayatnya di sebuah halaman rumahnya. Dia hanya mengaku dia adalah pencuri, tapi dia bukan pembunuh. Dan memang dia mencuri cek-cek dari jaminan sosialnya yang terbukti dibawa oleh Dorothea Puente. Akhirnya Dorothea Puente pun dihukum seumur hidup karena melakukan sebuah rencana pembunuhan berantai dan mencuri uang-uang korbannya. Sampai usia 82 tahun, Dorothea Puente meninggal di penjara dengan meninggal secara alami. Dan tamatlah riwayat dari Dorothea Puente. Pelajaran dari kasus ini, hati-hati dengan siapa kita bertemu, bersama siapa kita tinggal, dengan siapa kita percaya. Karena kejahatan bisa timbul di mana-mana. Berhati-hati teman-teman. Sampai ketemu di video kriminal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.